berdasarkan undang-undang. Nah, fungsi kita yang kedua adalah kita sebagai pelaku teknis. Sebagai pelaku teknis. Nah, kalau kita jabarkan sedikit fungsi yang pertama tadi sebagai regulator, maka kita harus mengkaitkan dengan fungsi pengawasan. Kita pengawasan. Jadi undang-undang telah menegaskan bahwa fungsi kita sebagai pengawasan itu diikuti dengan adanya sarana prasarana teknis. Ya, dalam hal ini jika kita akan melakukan pengawasan tentang lingkungan atau environmental monitoring, di dalam undang-undang LH disebutkan bahwa pemantauan kualitas lingkungan hanya dibenarkan jika dilakukan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi. Nah, ini kan pendekatan kita, pendekatan undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman sekalian di laboratorium lingkungan ini ya, Papua Barat, kita nggak usah ragu. Karena fungsi kita ini dilindungi atau didukung oleh undang-undang. Nah, yang menarik tantangannya di sini Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum kami tampilkan slide-slide-nya, nanti setelah itu kita bicara schedule sedikit ya, pertemuan kita dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi ini sekedar pengantar bahwa karena undang-undang mengatakan monitoring kualitas lingkungan hidup yang terdiri atas metrik air, udara, dan tanah hanya dibolehkan dilakukan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi. Ini ada dalam pasal undang-undang LH. Nah, karena itu tantangan kita bagaimana supaya laboratorium kita ini sebagai sarana teknis untuk penegakan undang-undang bisa terakreditasi. Nah, jadi ini konsiderannya atau pertimbangannya. Nah, ini perlu kita sosialisasikan kepada siapa saja, baik kepada level pimpinan maupun kepada instansi teknis terkait. Nah, sekaligus Bapak Ibu sekalian, ini tantangannya bahwa fungsi Bapak Ibu sekalian sangat mulia tetapi berat. Nah, sangat mulia karena sebagai regulator kita mau melakukan ya penegakan lingkungan ya, hukum lingkungan di wilayah kita masing-masing, tetapi di sisi lain kita belum mempunyai pengakuan. Sehingga teman-teman lingkungan mengatakan laboratorium lingkungan yang belum terakreditasi, mungkin mereka sambil bercanda mengatakan ini kayak macan ompong sebagai fungsi regulator, tetapi sarana teknisnya belum mendapatkan pengakuan teknis. Nah, ini menarik, berat tetapi mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sepanjang yang kami ketahui, kalau lab Bapak Ibu nanti sudah terakreditasi, maka menurut kami ini lab lingkungan yang pertama untuk Indonesia Timur. Nah, ini kebanggaan. Jadi lab lingkungan pertama ya untuk Indonesia Timur yang terakreditasi dengan grade internasional. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bahwa ini pengakuan akreditasi ini grade-nya internasional. Nanti kami tampilkan slide-slide-nya. Dan slide-slide nanti ini ada 90 slide. Nanti akan kami kirim juga soft file-nya. Jadi situ disebutkan bahwa pengakuan kita ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Jadi kita ada di paling timur Indonesia, kita merupakan lab lingkungan pertama yang terakreditasi untuk Indonesia Timur, di mana pengakuan kita ini grade-nya internasional. Dan ini kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Baik kebanggaan jangka pendek maupun kebanggaan jangka panjang. Mungkin Bapak Ibu sekalian dalam tanda petik ya, saya katakan mengukir sejarah. Sejarah bahwa laboratorium lingkungan Dinas LH Papua Barat adalah laboratorium pertama yang terakreditasi untuk wilayah Indonesia Timur. Ini kebanggaan. Nah, kadang-kadang ada semacam ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar pertanyaan baik dari masyarakat atau pelanggan atau dari instansi teknis yang lain. Mereka mengatakan, lab Anda sudah terakreditasi belum? Ya mungkin dengan berat hati kita katakan belum. Tetapi sekarang menurut kami
Bapak Ibu sudah bisa menjawab. Jawabannya apa? Under proses. Sekarang kita proses terakreditasi. Nah, kenapa ini penting? Pentingnya di sini Bapak Ibu sekalian, ini ada filosofinya orang Amerika. Filosofi orang Amerika mengatakan bahwa jika Anda telah memulai suatu pekerjaan, sama dengan Anda telah menyelesaikannya 50%. Nah, pekerjaan kita ini kan targetnya terakreditasi. Nanti kalau lulus, silakan Bapak Ibu cari waktu, cari anggaran, jemput sertifikatnya ke Jakarta. Nah, jadi target kita kan harus terakreditasi, tidak boleh targetnya lebih dari satu. Hanya tunggal, yaitu apa? Terakreditasi. Nanti saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian sampai benar-benar Bapak Ibu menerima sertifikat. Ini tanggung jawab moral. Ini etika. Mau semua lab yang kami bimbing, kami bertanggung jawab sampai lab tersebut diwakili oleh pimpinannya menerima satu lembar sertifikat. Nah, ini target kita. Nah, kembali ke yang saya katakan tadi, filosofi orang Amerika mengatakan jika Anda telah memulai suatu pekerjaan, sama dengan Anda telah menyelesaikannya 50%. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sertifikat ini Bapak Ibu sudah memegang 50%. Sebab pagi ini kita telah memulai. Apalagi dengan tadi sudah dimulai dengan doa. Ini sesuatu yang sangat mulia. Segala sesuatu dimulai dengan doa, ya Mas, luar biasa. Nah, jadi kita harus optimis, harus terakreditasi. Tapi jangan dengan sombong. Terakreditasi, ikuti alur benarnya. Nanti akan kami jelaskan alur benarnya kayak apa. Sehingga Bapak Ibu sangat optimis untuk terakreditasi. Dan optimis kita lab lingkungan laboratorium lingkungan hidup Dinas LH Provinsi Papua Barat adalah laboratorium lingkungan yang pertama terakreditasi di Indonesia Timur. Nah, ini kebanggaan. Ini perlu kita teruskan ke semua personil laboratorium, juga mungkin ke personil Dinas LH di bidang-bidang yang lain. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, sebelum kita bahas agenda ya, yang ketiga, kita mendapatkan pengakuan internasional ini karena memang ada ininya, ada konsensusnya, pengakuan kita grade-nya internasional di dalam melayani pelanggan. Nah, ini tolong diperhatikan yang bagus. Di dalam Anda melayani pelanggan nanti, menurut ISO 17025 tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Nah, ini menarik. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah, sehingga di dalam kita melayani pelanggan untuk monitoring lingkungan hidup, baik metrik sampel udara, air, dan tanah, tidak dibatasi untuk Provinsi Papua Barat saja. Banyak lab lingkungan yang kami bimbing, itu mereka melayani pelanggan sampai di luar wilayah mereka. Dan ISO tidak mempermasalahkan. Nah, di mana benang merahnya? Benang merahnya kepada peningkatan PAD. Makin banyak pelanggan kita di seluruh wilayah Indonesia, bahkan beberapa lab yang kami dampingi, pelanggan mereka berasal dari luar negeri. Karena itu tadi, bahwa di dalam implementasi ISO untuk melayani pelanggan tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Nah, ini menarik ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu sekalian, di dalam implementasi ISO tidak dibatasi oleh tupoksi. Contohnya di mana? Tupoksi kita di LH itu kan environmental monitoring sampel. Nah, sampel lingkungan apa? Air, udara, tanah. Nah, karena di ISO tidak dibatasi oleh metrik sampel, bisa saja nanti kalau kita sudah settle, lab kita sudah berkembang, nanti ruang lingkupnya kita kembangkan bukan saja untuk metrik lingkungan. Bisa makanan, minuman, bisa mineral, atau bisa air minum, air bersih yang tupoksinya Kementerian Kesehatan. Nah, ini menarik. Kenapa? Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ISO itu didesain untuk keperluan bisnis. Bisnis melalui pelanggan, terminal goal-nya adalah kepuasan pelanggan, dan bisnis orientasinya lab kita ini diharapkan nanti bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Nah, dengan kata lain, ini kan sesuatu yang sangat mulia. Sangat mulia. Bapak Ibu, sekarang kita telah mulai
kita telah memegang sertifikatnya 50%, dan kita punya misi yang mulia untuk mengamankan lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia, dan juga untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Nah, ini kan mulia ya Bapak Ibu sekalian ya. Sangat-sangat mulia. Nah, jadi untuk itu kita harus apa? Kita harus termotivasi dengan optimal. Harus termotivasi dengan optimal, tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa juga ada pepatah Inggris mengatakan the first is difficult. Setiap yang pertama pasti sulit. Nah, jangan kaget nanti dalam kita mengkondisikan ISO ini, terutama nanti sudah jadi dokumen, kita start implementasi. Bapak Ibu jangan kaget, oh ini kok agak sulit. Tetapi kami coba untuk mendampingi sehingga konteks implementasinya menjadi sederhana. Nah, nanti kami akan polakan ya, sehingga Bapak Ibu, teman-teman sekalian di laboratorium tidak sulit untuk menerapkan ISO ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak sulit? Kenapa? Karena yang pertama, kami yang menyiapkan dokumen dan formulir-formulirnya. Ya, nanti kami siapkan dokumen level 1, level 2, level 3, level 4, plus master list dokumen. Jadi nanti dokumen, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian tinggal menerima. Sudah jadi dan benar. Nah, ini ya jadi ini garansi ya. Dokumen nanti ya Bapak Ibu akan terima, sudah jadi dan benar. Nanti fisiknya ada 8 bundel dokumen. Jadi fisiknya ada 8 bundel dokumen. Kami serahkan hard copy-nya, dan juga kami serahkan soft file-nya. Nah, di dalam dokumen itu ada prosedur, ada formulir. Kami jelaskan prosedur-prosedurnya, kami jelaskan instruksi kerjanya, kami jelaskan formulir-formulirnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman di lab tinggal mengerjakan. Hasil pekerjaan itu ada data. Data kita olah, kemudian kami buatkan laporannya. Jadi nanti Bapak Ibu, kenapa kami katakan nanti gampang? Sebab nanti dokumen, prosedur, formulir sampai kepada pelaporan untuk diserahkan kepada badan sertifikasi, badan akreditasi atau KAN, Komite Akreditasi Nasional, itu sudah jadi. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian, bebannya hanya satu, yaitu mengerjakan apa yang kita sepakati tentang ruang lingkupnya dan menjelaskan kepada asesor. Nah, nanti bagaimana tata cara atau teknis menjelaskan kepada tim asesor, nanti kami juga ajarkan, kami sampaikan kalau asesor akan bertanya tentang alat, jawaban Anda ini. Asesor akan bertanya tentang instruksi kerja, jawaban Anda ini. Asesor kalau bertanya tentang jaminan mutu, jawaban Anda ini. Nah, jadi sudah istilahnya kalau dalam bahasa kuliner, ini resepnya sudah jadi, kemudian Bapak Ibu tinggal memasak saja. Kalau bahasa kulinernya ya, resep sudah jadi, Bapak Ibu teman-teman sudah memasak saja. Nah, masakan sudah jadi, ditunjukkan kepada asesor untuk dinikmati bersama. Ya gitu ya, pendekatan kita begitu ya. Nah, siapa yang bikin resepnya? Kami. Yang memasak siapa? Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kalau sudah jadi makanannya serahkan kepada asesor untuk dimakan bersama. Ibaratnya begitu ya. Jadi makanya sejak tahun 2003 semua lab yang kami dampingi, kami kasih garansi lulus. Nah, kami kasih garansi lulus. Kenapa? Kan kami udah tahu polanya. Nah, pola ini akan kami jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, yang keempat, sebelum kita diskusi tentang agenda, ISO ini bisnis ya. Jadi Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu ya, pejabat struktural, itu mindset kita harus kita rubah. Tapi bukan mindset yang lama kita tinggalkan. Kita kan pengabdi negara. Ya, ASN ya. Itu melekat, nggak masalah. Tetapi kita harus menambah paradigma kita, mindset kita di laboratorium lingkungan, kaitannya dengan ISO 17025 adalah bisnis yang legal. Nah, bisnis ini Bapak Ibu sekalian ada dua, ada bisnis jasa, ada bisnis barang.
Nah, Bapak Ibu, teman-teman di Papua Barat, kita bisnis jasa. Ini legal. Legal, jadi kita bisnis jasa legal, dilindungi oleh undang-undang. Nah, orientasinya satu, yaitu apa? Kepuasan pelanggan. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang mindsetnya ditambah dua. Yang pertama, kita ini adalah lembaga bisnis. Yang kedua, mindsetnya adalah untuk memuaskan pelanggan. Kita memuaskan pelanggan. Bisnis apa saja Bapak Ibu sekalian, orientasinya atau terminal goalnya adalah kepuasan pelanggan. Nah, kita bertanya, apa isi kepuasan pelanggan untuk ISO 17025? Isi kepuasan pelanggan untuk ISO 17025 adalah dua. Apa itu? Data valid dan tepat waktu. Jadi Anda atau kita semua di lab harus memuaskan pelanggan. Tapi kalau ditanya apa isi kepuasannya? Isi kepuasannya dua. Yang pertama adalah data valid dan tepat waktu. Nah, tanggung jawab kami, komitmen kami untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian agar bisa menghasilkan data yang valid dan tepat waktu. Nah, data valid ini yang kita serahkan kepada pelanggan. Nah, kalau Anda sudah terpola dengan ini, orientasi data harus valid, harus tepat waktu, maka ada jaminan pelanggan puas. Kalau pelanggan puas, maka mereka akan tetap menggunakan jasa lab kita. Bahkan bisa saja mereka menjadi corong informasi bagi kita. Mereka cerita kepada teman-temannya. Kalau Anda mau menguji sampel air, udara, atau tanah, atau environmental sampel, ke lab LH Papua Barat saja. Berlaku seluruh dunia. Bukan cuma di Papua Barat, berlaku seluruh dunia.